Oke, perkenalkan nama saya Hamzah Maulidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri media. Yang pertama adalah pengertian dari media. Media adalah suatu sarana untuk menyalurkan pesan kepada sang penerima pesan atau komunikan. Dan yang kedua adalah industri. Apa sih itu industri? Industri adalah suatu proses mengolah atau mengolah informasi dengan suatu peralatan. Jadi secara garis besar, industri media adalah suatu proses pengiriman pesan dengan cara diolah lalu disampaikan kepada khalayak luas atau masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan industri media di dunia. Globalisasi yang terjadi saat ini berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Memperoleh dan menyampaikan informasi ketika dunia menjadi kosmopolitan, sehingga terciptanya keseragaman budaya yang membuat komunikasi manusia dapat terjangkau meskipun di tempat itu sangat jauh. Dengan demikian, industri media harus dapat memenuhi permintaan itu. Sebagai contoh, ketika kita berkomunikasi dengan orang luar, karena perkembangan media, kita bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan di era yang sekarang ini, banyak sekali kemunculan media-media terbaru. Seperti contohnya handphone. Dahulu handphone itu digunakan untuk menyampaikan pesan dan untuk menelpon. Sekarang kita bisa menggunakan internet untuk terhubung kepada banyak orang. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan industri di Indonesia. Adanya industri di media Indonesia bukan dimulai dari pasca reformasi, tetapi dimulai pada era represi pada tahun 2011. Beberapa grup media terbesar melakukan akuisisi seperti Transcorp. Dan di Transcorp sendiri ada dua media terbesar seperti Trans 7 dan Trans TV. Tidak hanya itu, Detik.com juga bagian dari mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konglomerasi media di Indonesia. Yang pertama adalah definisi kata konglomerasi media. Konglomerasi media adalah penggabungan satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Perusahaan tersebut tidak mesti bergerak di bidang media dan juga non-media. Dan penggabungan itu adalah untuk memperbesar perusahaan lain dan membuat pusat pada perusahaan tersebut. Seperti contoh, ada Citicorp. Citicorp itu mempunyai banyak media seperti Megacorp. Megacorp itu adanya mengenai tentang perusahaan di bank Mega. Dan selanjutnya ada Transcorp. Transcorp itu masih tergabung dalam Citicorp. Transcorp itu adalah bergerak di bidang media. Selanjutnya, konglomerasi media di Indonesia. Konglomerasi adalah ciri khas dari perkembangan suatu zaman. Dan di Indonesia sendiri, media-media saat ini sudah, menurut saya, media saat ini sudah menuju konglomerasi media. Karena banyak dari elit-elit politik mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Konglomerasi media terjadi begitu karena kepentingan publik dan politik. Elit-elit politik sudah mementingkan bagaimana cara menguasai media. Karena ketika elit politik berhasil menguasai media, sama dengan menguasai publik. Seperti contoh, pada saat yang lalu sebelum Pilpres kemarin, ada beberapa stasiun TV yang dicap sebagai TV Jokowi dan TV Prabowo, karena masing-masing mereka mempunyai dukungan dari media. Dari saat itu, maka
hal-hal framing tentang media masyarakat terhadap pembicaraannya udah tidak lagi seperti dulu, karena mempunyai kepentingan tersendiri dari media tersebut. Yang menjadi korban adalah masyarakat, karena industri media massa yang seharusnya memberitakan nilai-nilai berita yang adil, tetapi saat ini tidak, karena kepentingan politik tersebut. Oke, selanjutnya regulasi yang mengatur konglomerasi media itu ada di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 18 dan Pasal 20. Selanjutnya, dampak-dampak dari konglomerasi media itu berdampak pada pertama pemerintahan, yang kedua karyawan, dan yang terakhir adalah masyarakat. Yang pertama, apa sih dampak konglomerasi media terhadap pemerintahan? Yang pertama itu pembayaran pajak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut semakin meningkat. Dan yang kedua adalah pemerintah dengan gampang menyebarkan informasi secara luas menyeluruh kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah opini pemerintah terhadap masyarakat dengan selanjutnya gak apa-apa, nanti tinggal dipotong kan? Iya. Udah lanjutin aja sih. Udah. Nanti dipotong. Oke, yang terakhir itu adalah dampak dari sang pemilik media tersebut. Akibat dari konglomerasi tersebut, pemerintah dapat menggiring opini masyarakat dengan kepentingan dari elit-elit politik sang pemegang perusahaan tersebut. Dan selanjutnya, dampaknya terhadap karyawan itu ada pertama pembukaan lapangan pekerjaan yang semakin luas untuk karyawan. Yang kedua ada gampangnya penyebaran informasi terhadap media yang saling berkonglomerasi tersebut. Dan yang terakhir adalah karena konglomerasi tersebut banyak dari biaya produksi yang dikurangi, dan sebagian dari tersebut yang dikurangi, selain itu ada gaji karyawan tersebut. Oke, yang terakhir itu dampak dari konglomerasi media terhadap masyarakat adalah yang pertama ada terjadinya homogenisasi informasi, membuat masyarakat membentuk suatu opini karena apa yang diberitakan oleh media itu bersifat seragam. Dan yang kedua ada masyarakat menganggap apa yang disampaikan oleh media benar adanya karena berita yang disampaikan tersebut bersifat homogen. Dan yang ketiga ada tokoh politik yang sering ditayangkan oleh stasiun TV mendapat framing yang baik karena seringnya pemberitaan mengenai tokoh politik tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kekuatan bisnis politik oleh media yang terlalu dominan. Akibatnya masyarakat menjadi hilang kepentingan masyarakat karena kebutuhan nilai berita tidak lagi aktual. Terima kasih. Begitu penjelasan dari saya tentang industri media. Namaste.